Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi sawah yang menghijau, hiduplah seorang pria bernama Pak Karim. Usianya sekitar 45 tahun. Sehari-harinya, ia dikenal sebagai sosok yang sopan, pekerja keras, dan rajin ke masjid. Ia tinggal di rumah panggung kayu sederhana di pinggir desa, warisan dari orang tuanya yang sudah lama tiada. Setiap pagi Pak Karim terlihat menyapu halaman, menyiram tanaman, menyapa tetangga dengan senyuman. Ia sering membantu membersihkan masjid tanpa diminta. Bahkan beberapa kali menyumbangkan hasil panennya untuk acara warga. Pendeknya, dia adalah contoh orang baik dalam pandangan masyarakat desa. Tapi kehidupan Pak Karim tidaklah sesempurna yang terlihat. Istrinya Burina meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi penyakit paru-paru. Sejak itu ia tinggal hanya berdua dengan anak semata wayangnya, seorang gadis remaja bernama Amira. Amira adalah gadis yang cerdas dan cantik. Kulitnya bersih, rambutnya hitam panjang, dan matanya selalu tampak menyimpan mimpi besar. Ia duduk di bangku SMA kelas 2. Cita-citanya adalah menjadi guru. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang rajin dan rendah hati. Namun sejak ibunya tiada, Amira menjadi jauh lebih pendiam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, membaca buku atau menulis puisi di balik jendela yang menghadap ke pohon mangga tua. Banyak yang bilang, ia hanya rindu ibunya. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak terucap. Meski tinggal berdua, kehidupan mereka tampak berjalan normal. Pak Karim memasak, mencuci, mengantar Amira ke sekolah naik motor bebek tuanya, dan sesekali mengajaknya jalan-jalan sore ke warung ujung desa. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Warga tak pernah curiga. Tidak ada yang aneh dari keluarga kecil itu. Tidak pernah ada suara pertengkaran, tidak pernah ada laporan keributan. Semua terlihat damai, adem, tentram. Tapi seringkali justru di balik kedamaian yang seperti itulah, kegelapan bersembunyi paling dalam. Tidak ada yang menyangka, di balik wajah teduh dan senyum hangat Pak Karim, tersimpan sebuah rahasia kelam yang kelak akan mengguncang desa itu dan menghancurkan hidup seseorang yang sangat ia cintai. Waktu berlalu, musim berganti, tapi perubahan Amira makin terlihat jelas. Gadis yang dulu ceria, suka menyapa guru, aktif di kelas, kini tampak seperti bayangan dirinya yang lama. Ia jadi pendiam, matanya sering kosong. Di kelas ia hanya menatap papan tulis tanpa mencatat apapun. Bahkan teman-temannya yang paling dekat pun merasa Amira seperti menghindar, menjauh, tertutup. Beberapa kali ia terlihat termenung di pojok kelas, menatap langit dengan pandangan yang entah kemana. Bahkan saat jam istirahat, Amira lebih memilih duduk sendiri di perpustakaan, memeluk lutut, menggigit bibir, seolah menahan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Nilai-nilainya mulai turun drastis. Dari yang semula masuk peringkat 5 besar, kini nyaris tak lulus dalam beberapa mata pelajaran. Guru-guru mulai khawatir. Bu Yani, guru bimbingan konseling, adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang janggal. Ia sudah bertahun-tahun menangani ratusan siswa, dan nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar stres ujian. Ia memanggil Amira ke ruang konseling pada suatu siang yang tenang. "Amira, apa kamu baik-baik saja, nak?" tanya Bu Yani dengan lembut. Amira hanya diam, pandangannya menunduk ke lantai, tangannya gemetar kecil. "Ada masalah di rumah, di sekolah, atau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Amira masih tak menjawab, tapi perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Saya, suaranya tercekat. Bu Yani mendekat, memegang tangan Amira. "Tenang, nak, di sini kamu aman. Kamu boleh cerita apa saja. Tidak akan ada yang menyalahkanmu." Amira pun menunduk, bahunya bergetar, air matanya mulai jatuh. Saya takut pulang, Bu," bisiknya lirih. Kalimat itu menghentak jantung Bu Yani. Ia menahan napas. Takut? Kenapa, Amira?" Amira menggigit bibirnya, seakan berperang dengan rasa takut dan rasa ingin bebas dari beban. Ia hanya menggeleng, tak sanggup berkata lebih. Setelah pertemuan itu, Bu Yani langsung menulis laporan ke kepala sekolah. Namun karena belum ada bukti atau penjelasan yang cukup, sekolah hanya bisa mengawasi lebih dekat. Waktu terus berjalan. Amira semakin memburuk. Tubuhnya terlihat lebih kurus.
Beberapa kali ia izin tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanya, Pak Karim hanya berkata anaknya sedang kurang enak badan. Di desa, warga mulai bertanya-tanya. Tapi tidak ada yang berani mencampuri urusan rumah tangga Pak Karim. Sosoknya yang religius dan sopan membuat banyak orang segan. Namun, diam-diam, rasa penasaran dan kecurigaan mulai tumbuh. Suatu hari salah satu tetangga, Bu Lilis, melihat Amira keluar rumah tengah malam, hanya mengenakan sweater dan sendal jepit. Ia berjalan cepat ke arah sungai kecil di belakang desa. Bu Lilis mengira Amira hanya ingin menenangkan diri, tapi saat ia dekati, Amira terlihat sedang membuang sesuatu ke air, lalu terduduk dan menangis lama. Tak tahan melihatnya, Bu Lilis mendekat. Tapi ketika dipanggil, Amira langsung lari pulang, tak berkata apa-apa. Pagi harinya Bu Lilis melapor diam-diam ke sekolah. Dan itulah yang membuat Bu Yani memutuskan untuk memanggil Amira sekali lagi. Kali ini, Amira sudah tak sanggup menahan semuanya. Ia butuh pelukan, ia butuh pertolongan, dan ia akhirnya siap bercerita. Tentang malam-malam yang ia lewati dengan ketakutan, tentang ancaman, tentang sosok ayah yang harusnya melindungi, namun justru menjadi sumber trauma paling kelam dalam hidupnya. Tangisan Amira memenuhi ruang konseling. Ia menangis dalam diam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan luka, dan kini akhirnya pecah. Dengan suara terbata-bata dan tubuh yang gemetar, ia mulai bercerita. Setiap malam, Bu, setiap malam saat semua orang tertidur, dia masuk ke kamarku, pelan-pelan seperti pencuri. Amira tidak bisa melanjutkan, tapi itu sudah cukup bagi Bu Yani untuk mengerti. Air mata guru itu menetes tanpa ia sadari. Ia memeluk Amira, mencoba menenangkan gadis malang itu yang kini menangis terseduh di pelukannya. Amira akhirnya melanjutkan. Ia mengatakan bahwa semua itu sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Pertama kali terjadi saat Amira baru masuk kelas 10. Malam itu, ia sedang tidur ketika tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Dan ketika membuka mata, ia melihat ayahnya berdiri di sana dengan napas berat dan mata penuh nafsu. Ia berteriak, tapi mulutnya dibekap. Pak Karim mengancam akan mengusirnya dari rumah, mengatakan tak ada yang akan percaya padanya. Bahwa kalau ia bicara, orang-orang hanya akan menyalahkannya. Anak durhaka katanya. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Amira tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam jadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Saya takut, Bu. Tapi saya juga malu. Saya jijik sama diri saya sendiri. Saya benci semua ini. Tapi saya nggak punya tempat lain. Mendengar itu, Bu Yani langsung melaporkannya ke pihak sekolah dan Lembaga Perlindungan Anak. Pihak berwenang segera bertindak cepat. Malam itu juga, tanpa banyak bicara, petugas kepolisian mendatangi rumah Pak Karim. Dengan surat penangkapan di tangan, mereka mengepung rumah itu. Warga mulai keluar, penasaran. Apa yang terjadi? Pak Karim tampak kebingungan ketika melihat petugas datang. Dengan wajah tenang ia bertanya, "Ada masalah apa, Pak?" Namun saat digelandang keluar dan diborgol, kerumunan mulai ribut. Desas-desus menyebar seperti api disiram bensin. Katanya dia nodai anaknya sendiri. Hah? Masa iya? Karim yang rajin ke masjid itu? Nggak percaya aku, itu pasti fitnah. Tetapi satu demi satu warga mulai mengingat hal-hal aneh. Tentang Amira yang berubah drastis. Tentang malam-malam lampu rumah tetap menyala hingga larut. Tentang tangisan yang kadang terdengar, tapi segera hening. Semua itu kini masuk akal. Di kantor polisi, Amira memberikan kesaksian lengkap, didampingi pendamping hukum dan psikolog. Proses penyidikan berlangsung cepat karena bukti dan pengakuan sangat kuat. Saat diinterogasi, Pak Karim awalnya mengelak. Saya ayahnya, saya cuma ingin menjaga dia. Tapi setelah ditekan, ia akhirnya mengaku, namun tetap mencoba membenarkan diri. Saya khilaf, saya hanya manusia biasa, saya kesepian. Kata-kata itu membuat semua yang hadir di ruangan itu mual. Tidak ada pembenaran untuk perbuatan sekeji itu. Tidak ada khilaf untuk seorang ayah yang menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri. Sementara itu, di desa, warga seperti tidak bisa menerima kenyataan. Sebagian membela, sebagian lain mengecam keras. Bu Lilis yang pernah melihat Amira menangis di tepi sungai, kini menangis lebih keras lagi. Andai aku berani tanya saat itu, andai aku lapor lebih cepat. Tapi penyesalan selalu datang terlambat.
Amira kini ditempatkan di rumah perlindungan sementara. Ia menjalani proses pemulihan traumatik yang panjang. Satu demi satu, kebenaran pahit mulai terbuka. Dan dari balik semua itu, satu kalimat terus terngiang dalam benaknya. Kenapa orang yang seharusnya paling aku percaya, justru jadi yang paling menyakiti? Setelah proses penyidikan dan pemeriksaan medis yang panjang, kasus Pak Karim akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Kabupaten. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Media, aktivis perlindungan anak, warga desa, dan orang-orang yang ingin mencari keadilan, semua hadir. Amira duduk di barisan saksi. Wajahnya pucat. Di sebelahnya duduk seorang psikolog pendamping dan seorang petugas dari Lembaga Perlindungan Anak. Tubuhnya gemetar, tapi matanya teguh, seolah mengatakan, "Aku tidak akan diam lagi." Pak Karim dibawa masuk mengenakan rompi tahanan. Tangannya diborgol. Ia tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya lesu. Tapi yang membuat semua orang menahan napas adalah ketika ia diminta memberikan pembelaan. "Saya hanya khilaf yang mulia. Saya mencintainya. Dia anak saya. Tapi saya juga manusia biasa. Saya sendirian. Saya kesepian." Ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang mencekam. Tak ada yang berani berbicara, tapi hampir semua orang menundukkan kepala. Ada yang menggeleng. Ada yang menitikkan air mata, ada yang marah. "Cinta macam apa yang tega menghancurkan anakmu sendiri?" bisik seorang ibu yang hadir di ruang sidang. Hakim menatap Pak Karim dengan tajam. Kemudian ia menoleh ke arah Amira. "Apakah kamu siap bersaksi hari ini, Nak?" Amira mengangguk pelan. Suaranya lirih, namun setiap katanya menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. "Saya dulu percaya bahwa ayah adalah pelindung. Bahwa ayah tidak akan pernah menyakiti anaknya. Tapi malam demi malam, saya dipaksa percaya pada hal yang sebaliknya. Saya diperlakukan seperti bukan manusia." Ia berhenti sejenak, air matanya mengalir. "Saya kehilangan rasa percaya saya, Pak Hakim. Saya kehilangan masa kecil saya, masa remaja saya, dan mungkin masa depan saya." Beberapa orang di ruang sidang mulai terisak. Bahkan salah satu juru ketik sidang terlihat menyeka air matanya. Sesi demi sesi berlangsung. Bukti-bukti kuat disampaikan, hasil visum, rekaman wawancara psikolog, dan kronologi kejadian. Semua mengarah pada satu kesimpulan, Pak Karim bersalah. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan waktu terakhir bagi terdakwa untuk berbicara. Tapi Pak Karim hanya tertunduk, tidak lagi bersuara. Mungkin karena malu, mungkin karena tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dibela. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, serta beratnya dampak psikologis terhadap korban, maka pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada terdakwa Pak Karim atas tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak kandung. Palunya diketuk 3 kali. Suara itu menggema, menandai berakhirnya sebuah babak. Namun bukan akhir dari luka yang dirasakan. Warga desa mulai berdiri perlahan. Sebagian mengangguk setuju. Sebagian lainnya masih sulit mempercayai bahwa lelaki yang mereka kenal sebagai ustaz kampung itu kini resmi menyandang status narapidana. Sementara itu, Amira berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah pelan. Meski keadilan telah ditegakkan, luka di hatinya belum sembuh. Bukan hukum yang bisa menyembuhkan trauma ini, tapi mungkin dengan waktu, dengan dukungan orang-orang yang tulus, aku bisa belajar memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Dan hari itu, langit kota tampak mendung. Tapi entah mengapa, ada sedikit cahaya yang menembus awan. Mungkin, pertanda bahwa meski jalan penyembuhan masih panjang, Amira telah mengambil langkah pertamanya. Dan melalui kisah Amira, kita semua diingatkan akan satu hal yang penting. Kadang monster itu tidak datang dari hutan gelap, dari orang asing, atau dari dunia luar. Kadang, monster itu ada di balik pintu rumah sendiri, memakai wajah orang yang seharusnya paling kita percaya. Tapi bahkan di tengah luka yang paling dalam, selalu ada harapan. Setiap korban berhak untuk didengar, setiap korban berhak untuk selamat. Dan yang paling penting, setiap korban berhak mendapatkan masa depan. "Aku tahu hidupku tidak akan sama," kata Amira. "Tapi aku juga tahu, aku masih bisa menciptakan hidup baru yang lebih baik." Langit senja di halaman rumah perlindungan tampak indah sore itu. Amira berdiri sambil menatap langit.
Di tangannya ada buku catatan, buku yang ia isi dengan cerita hidupnya. Bukan untuk mengeluh tapi untuk menginspirasi, karena dari luka yang paling dalam bisa tumbuh cahaya yang paling terang.